you believe Indonesia Yeah, can get? yeah. No, what it made me believe is because we have a good squad as well. The last two games we won, so that gave me a really good feeling, a positive feeling, a boost as well. And I really believe in ourselves because without belief, it's better to don't come tomorrow. So that's how I am thinking. But that doesn't mean that I have a lot of respect for the team what we are playing against. That's always like this. But no, I believe in us, and that's the most important thing. Otherwise, we don't have to come. Halo, jumpa lagi dengan Crisco Enterprise. Selamat malam teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, tanpa kurang apapun. Malam ini kita akan update lagi mengenai update timnas nasional kita. Ya, hari ini Patrick Kluivert dan John Polepesi ya melakukan jumpa pers untuk pertandingan melawan Jepang. Ada beberapa poin yang ditanyakan ke Patrick Kluivert dan Joe Polepesi yang mungkin sekitar 3-4 poin yang mereka nanti kita akan siarkan bagaimana tanya jawab itu terjadi. I think they press very good, but most of all the organization of the Japanese team is very competitive. They have a lot of good players, so the coach has a lot of choices for their lineup. That's also a very nice thing to have if you have a good team, if you can change very good, if you have the philosophy on fire, and that's very good organized for the Japanese team. So congratulations for them. Yeah, about Joey. Joey I know very good. Actually, Joey was right back, and I switched him to the midfielder. I know Joey's qualities. He's a player who many teams would like to have in the team. He's an organizer in the team, and I know his qualities, and that's why I called him back to for the first time for the Indonesian national team, because I know what I have in a player like Joey, in and out of the game. He's an example for the players, and that's why he's really from add value in this team. Saat konversi pers yang saya akan coba merangkum beberapa poin. Ya, yang pertama, Patrick Kluivert menyatakan Jepang adalah lawan yang kuat, ya, sudah pasti, ya. Tapi waktu Jepang melawan Australia, mereka menurunkan pelapis kedua itu juga menyusahkan Australia. Tidak gampang untuk Australia mengalahkan. Hanya untuk di menit 90, Australia bisa memasukkan 1-0. Ya. Nah, bagi Indonesia, kita sudah mempersiapkan tim terbaik. Ya, beberapa strategi dan filosofi permainan akan diterapkan untuk melawan Jepang. Patrick Kluivert sudah menyiapkan beberapa strategi. Intinya, dia mengadaptasi strategi-strategi yang sudah sering dimainkan oleh timnya, sehingga tidak terjadi perubahan yang cukup signifikan. Hanya mungkin perubahan line up yang akan diberikan. Nah, Joe Polepesi juga ditanyakan beberapa hal, bagaimana tanggapannya mengenai waktu akan melawan Jepang. Tentu, Joe Polepesi menyatakan bahwa kita siap, kita punya semangat yang cukup baik dengan 2 kemenangan terakhir melawan Bahrain dan Cina di kanan kita. Itu membuat kita punya semangat tempur yang lebih baik. Tapi tanpa merendahkan atau meremehkan pemain-pemain Jepang yang tentu kualitasnya adalah kualitas yang sudah mungkin beberapa tingkat di atas Indonesia. Tapi dengan semangat dan kebersamaan dan perjuangan, tentu Indonesia akan memberikan perlawanan yang cukup baik. Sempat ditanyakan juga mengenai bagaimana kondisi cuaca untuk bisa diadaptasi, karena seringkali yang menjadi kelemahan teman-teman di Eropa, pemain-pemain dari Eropa itu kalau kena cuaca daerah-daerah tropis itu akan mendapat kendala.
Joe Pelpisi mengatakan bahwa dia juga sering bermain di Belanda dengan cuaca yang cukup di Eropa gitu. Dia juga sering main di Inggris, tapi buat dia dan teman-teman tidak ada masalah yang cukup signifikan karena ya namanya pemain profesional tentu punya jam terbang dan punya fitness yang baik gitu ya. Intinya beberapa poin yang disampaikan oleh Joe Pelpisi. Dan kemudian Patrick Clifford sempat ditanyakan oleh salah satu YouTuber kalau nggak salah, Bung Harpa, menanyakan bagaimana pertandingan ini, apakah ada untuk persiapan untuk pertandingan pada saat round 4 akan dilakukan. Nah, menurut Patrick Clifford, bahwa pertandingan kali ini atau pertandingan yang terakhir ini memang sudah tidak memberikan dampak apapun terhadap Jepang ataupun kita sama-sama sudah lolos untuk Jepang lolos langsung ke Piala Dunia dan kita masuk ke round 4. Hanya memberikan pengalaman saja. Dan ini Patrick Clifford akan memaksimalkan bagaimana dia akan menerapkan strategi-strategi taktikal yang mungkin sempat tidak bisa maksimal untuk beberapa pertandingan sebelumnya karena dia harus mengadaptasi bagaimana pemain-pemain timnas Indonesia ini sudah sering menggunakan taktik yang sudah ada sehingga dia tidak mau berubah langsung sehingga terjadi mungkin ketidakseimbangan tim. Dengan adanya Joe Pelpisi, keseimbangan tim mulai terjadi. Mungkin pada saat pertandingan melawan Jepang nanti, Patrick Clifford akan mulai membuat eksperimen-eksperimen atau taktikal-taktikal yang mungkin menjadi bahan atau menjadi dasar nanti pada saat menghadapi round 4. Tentu tidak kalah penting nanti juga kita akan melakukan pertandingan persahabatan ya melawan tim-tim Timur Tengah. Itu akan menjadi tambahannya signifikan juga untuk menambah pengalaman kita melawan tim-tim dari Timur Tengah. Ya, itu aja teman-teman. Kita akan update lagi. Nah, yang lagi hot sekarang teman-teman, ya, kita sudah lolos round 4, tapi AFF sepertinya ya memberikan keuntungan dengan menunjuk negara Timur Tengah menjadi tuan rumah untuk round 4. Ya. Nah, Pak Erick Thohir ditanyakan bagaimana kondisi ini. Kata Pak Erick Thohir, ya udah nggak apa-apa. Dan nanti kita rebut bendera di kandang mereka. Ya. Jadi semangat Pak Erick Thohir luar biasa ya. Namanya dalam pertandingan olahraga, ya kemenangan adalah kemenangan. Tentu faktor eksternal juga memang diperhitungkan, tapi yang bisa kita rubah, kita persiapkan adalah tim kita. Faktor eksternal, kita nggak usah terlalu banyak pikirkan. Yang penting kita persiapkan tim kita dengan baik, sehingga tim yang lain ingin tanda kutip mencurangi atau memberikan pressure mulai eksternalnya atau bantuan sistem dan segala macam, bisa terhindar. Ya, seperti Jepang ya, waktu mereka main di Bahrain, ya mereka bekerja semaksimal mungkin memasukkan gol sebanyak mungkin sehingga ya sistem apapun yang ingin menjegal mereka ya nggak bisa gitu ya. Nah itu yang harus kita coba terapkan nanti, mudah-mudahan di round 4 yang pasti kita lawan Jepang kita akan maksimalkan ya, dapat poin tidak dapat poin, yang penting itu memberikan tim kita kekuatan dalam memperkuat persiapan di round 4. Itu yang paling penting. Ya, gitu aja teman-teman. Kali ini tetap jangan lupa teman-teman subscribe ya, support channel ini sehingga saya coba memberikan news-news yang baru kepada teman-teman ya, update-updatean terbaru. Sampai jumpa lagi. Ciao.